Halo Bre sekalian, selamat datang di channel X Motorride. Untuk bahasan kali ini atau konten kali ini, admin akan membahas tentang peta persaingan di kelas 250cc. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa 250cc ini adalah motor terkencang yang ada di jalanan Indonesia saat ini, atau yang paling masuk akal digunakan di jalanan Indonesia pada saat ini. Mungkin jika dibandingkan Moge, tentu saja motor 250cc ini akan kalah kencang. Tapi Moge ini memiliki segudang masalah jika harus berhadapan dengan teriknya matahari tropis, kemacetan, pendeknya dan sempitnya jalanan, hingga bobotnya yang sangat berat. Ya, pada motor yang berkubikasi seperempat liter ini umumnya bisa dibedakan dari jumlah silindernya. Selain itu juga bisa dibedakan berdasarkan jenis motor dan bentuknya. Misalnya sport bike, naked bike, trail, cruiser, hingga matic. Sebenarnya sih begini ya, meskipun motor 250cc ini identik dengan power yang besar, juga kemampuan berlarinya yang sangat kencang, tapi pada kenyataannya tidak semua motor 250cc ini bisa dibilang baik pada kemampuan berlarinya. Karena sebenarnya ada juga ya motor 250cc ini yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh motor 150cc, bahkan di bawahnya. Untuk menilainya, metode perhitungan power to weight ratio bisa digunakan untuk memprediksi gambaran performa dari setiap motor. Semakin kecil nilainya, itu artinya motor semakin cepat berlari. Tentunya ini harus dikurangi terlebih dahulu dengan power loss dari sistem penggerak rodanya dan juga sistem transmisinya. Kemudian berat rata-rata manusia juga harus ditambahkan agar adil dan prediksinya akan mendekati kenyataannya. Kemudian faktor desain, misalnya aerodinamis, itu tidak bisa diabaikan. Karena begini Om Re, hambatan angin itu sangat berpengaruh pada kecepatan tinggi. Selain itu, jenis mesin yang terkait RPM-nya harus juga diperhatikan, karena itu berpengaruh pada pencapaian top speed atau kecepatan puncaknya. Ya, seperti yang admin tadi bilang bahwa tidak semua motor diciptakan untuk kecepatan, sebagian diperuntukkan untuk kenyamanan, sebagian untuk efisiensi bahan bakar, sebagian lainnya terfokus pada torsi, juga ada yang lebih ke arah prestis atau kemewahan saja. Motor 250cc yang terlalu usang atau jadul itu tidak disertakan. Ya, motor itu kan sudah terlalu tua. Meskipun secara tenaga dan performa itu tidak kalah jika dibandingkan dengan motor kekinian atau saat ini, bahkan ada yang jauh lebih baik pada sisi performanya. Ya, motor 250cc yang diproduksi tahun 80-90an itu atau di bawahnya sudah sangat jarang sekali terlihat di jalanan. Dengan begitu, admin rasa atau admin nilai sudah tidak relevan lagi untuk dibandingkan. Yang terakhir, motor 250cc 2 tak juga tidak disertakan. Meskipun pada besar kubikasi mesinnya sama, berada di kelas 250cc, tapi langkah pistonnya lebih singkat. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga yang 2 kali lebih besar pada waktu yang sama jika dibandingkan mesin 4 tak. Jadi motor 250cc 2 tak ini seharusnya dibandingkan dengan motor 4 tak yang berkubikasi mesin 500cc agar adil. Ya, sebagai contoh pada ajang MotoGP 2002, di mana saat itu motor 2 tak 500cc melawan atau dibalapkan melawan motor 4 tak 1000cc. Ya, untuk semua informasi tentang bagaimana membaca sebuah motor atau membaca performa dari sebuah motor itu bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Totalnya ada 31 motor yang akan admin sebutkan per 6 atau per 5 saja pada peringkatnya agar cepat dan tidak pusing ngapalinnya. Lalu pada peringkat atau posisi 10 ke posisi 1 itu akan dibahas satu persatu. Dimulai pada peringkat 31 ke 26. Pada posisi ke-31 ditempati Kymco X-Tone 250i dengan skor PWR mencapai 15,49 kg per 1 HP. HP ini horsepower, bukan handphone. Kemudian pada posisi 30 ditempati Wemoto Draco 250i. Draco itu artinya naga kan ya. Motor ini mencapai PWR 14,38 kg per 1 HP. Selanjutnya pada posisi 29 ditempati oleh Benelli Patagonian Eagle 250 dengan skor PWR-nya mencapai 13,67 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi 28 Honda Forza 250 dengan skor PWR mencapai 13,62 kg per 1 HP. Lalu di atasnya pada posisi 27 ditempati Yamaha X-Max 250. Pada PWR skornya adalah 13,50 kg per 1 HP. Dan posisi 26 ditempati SYM GTS 250i dengan pencapaian PWR 13,46 kg per 1 horsepower. Pada posisi 25 ditempati Kymco Downtown 250i dengan nilai PWR-nya adalah 13,12 kg per 1 HP. Selanjutnya pada posisi 24 ditempati oleh SM Sport V16 dengan pencapaian nilai PWR 13,10 kg per 1 HP. Pada peringkat di atasnya atau posisi 23 ada Benelli Zaverano 250 dengan PWR skor 13,10 kg per 1 horsepower.
Lanjut ke peringkat 22 ada Vespa GTS 250 IE. Pada skor PWR-nya mencapai 11,82 kg per 1 HP. Kemudian pada posisi 21 ditempati oleh Suzuki GSX 250R dan Inazuma 250. Kedua motor ini ditempatkan pada posisi yang sama karena ada kemiripan spek mesinnya yang identik, meskipun pencapaian PWR-nya berbeda dikarenakan bobotnya juga yang berbeda. Suzuki GSX 250R sedikit lebih baik jika dibandingkan Suzuki Inazuma. GSX 250R mencapai PWR skor 10,76 kg per 1 HP, sedangkan Suzuki Inazuma 250 mencapai PWR skor 10,94 kg per 1 HP. Kemudian lanjut dari posisi 20 ke posisi 16. Dimulai pada peringkat 20 ditempati Suzuki Thunder 250. Motor yang memiliki dua knalpot tapi silindernya satu ini mempunyai PWR skor 10,48,1 HP khusus admin per 1 HP. Selanjutnya pada 19 ditempati Kawasaki KLX 250 dan Detractor X 250. Pada skor PWR-nya Kawasaki KLX 250 mencapai 10 kg per 1 horsepower dan Kawasaki Detractor X 250 itu mencapai 10,10 kg per 1 HP atau horsepower. Lalu di atasnya atau pada peringkat 18 ditempati Suzuki Gixxer 250 SF yang mencapai nilai PWR 9,25 kg per 1 HP. Lanjut pada posisi 17 ditempati Honda CRF 250 Rally dengan pencapaian skor PWR 9,11 kg per 1 HP. Lanjut pada posisi 16 ada CF Moto 250 CLX yang mencapai skor PWR 8,97 kg per 1 HP. Kemudian pada posisi 15 atau peringkat 15 ke peringkat 11. Pada peringkat 15 ditempati CF Moto 250 SR yang nilai PWR-nya mencapai 8,94 kg per 1 HP. Untuk posisi di atasnya ditempati Kawasaki Ninja 250 SL dan Z 250 SL. Untuk Kawasaki Ninja 250 SL mencapai PWR skor 8,35 kg per 1 HP. Sedangkan untuk Kawasaki Z 250 SL itu mencapai PWR skor 8,24 kg per 1 HP. Kemudian pada posisi atau peringkat 13 itu cukup mengejutkan ya Ombre, karena ditempati motor lokal VR Cross X 250 ES yang mencapai skor PWR 8 kg per 1 horsepower. Lalu di atasnya pada posisi 12 ditempati Kawasaki Versys X 250 Tourer dengan pencapaian skor PWR 7,94 kg per 1 HP. Dan pada posisi atau peringkat 11 ditempati Kawasaki Ninja 250 FI Old dan Kawasaki Z 250, di mana Kawasaki Ninja 250 FI atau FI Old ini mencapai PWR 8,04 kg per 1 HP, sedangkan Kawasaki Z 250 mencapai PWR skor 7,90 kg per 1 HP. Kemudian selanjutnya masuk ke posisi 10 besar. Pada peringkat 10 ditempati Minerva Migeli 250 RV. Minerva Migeli 250 RV ini merupakan motor sport berfiring yang dikembangkan dari produk-produk motor Migeli seri sebelumnya. Yang motor ini memiliki desain yang gagah, besar dan dinamis. Secara sekilas memang tampilan motor ini mirip motor Jepang. Meskipun mesinnya hanya satu silinder saja, bahkan SOHC, jika dilihat dari PWR skornya, motor ini cukup mengejutkan karena mampu mengungguli motor 2 silinder 250 cc yang muntahan powernya lebih besar. Ya berarti bukan dikarenakan muntahan power yang lebih besar dari Minerva Migeli ini, tapi lebih ke bobotnya yang sangat ringan setara motor 150 cc. Motor ini dibekali spek mesin atau spek motor 240 cc 1 silinder SHC 4 volt atau 4 katup. Pada bor kali stroke-nya 77 kali 52,6 mm overbore. Sedangkan pada rasio kompresinya adalah 11,1 banding 1. Tenaga yang dihasilkan mesinnya mencapai 26,7 horsepower di 9000 rpm. Dan torsi puncaknya berada pada 22 Nm di 7000 rpm. Bobotnya 135 kg dan nilai PWR yang dicapainya adalah 7,98 kg per 1 horsepower. Lanjut pada posisi atau peringkat 9, di sana ada Kawasaki Ninja 250R Karbu. Kawasaki Ninja 250R 2 silinder ini diperkenalkan Kawasaki pada tahun 2008. Jadi motor ini adalah pionir ya, atau pendahulu pembuka pasar di kelas 250 cc 2 silinder. Image masyarakat awal menganggap semua motor firing gamut adalah Ninja yang berawal dari motor ini pelakunya. Tapi pada konsumsi bahan bakar atau BBM, motor ini borosnya nggak ketulungan Ombre. Salah satu penyebab terbesarnya, motor ini masih menggunakan sistem karburator. Motor ini dibekali spesifikasi mesin 249 cc 2 silinder DOHC 8 valve. Pada bor kali stroke atau diameter kali lengkap pistonnya adalah 62 kali 41,2 mm overbore.
sedangkan rasio kompresinya berada di 11,6:1. Muntahan tenaga mesinnya bisa mencapai 31,4 horsepower pada 11.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 20 Nm pada 9.500 rpm. Bobot motor ini adalah 169 kg, jadi PWR score yang dicapainya adalah 7,94 kg per 1 HP. Pada posisi atau peringkat ke-8 ditempati Honda CBR 250R. Motor 250 cc dari Jomblo buatan Honda Thailand ini awalnya masuk ke Indonesia sekitar tahun 2011, lalu kemudian diproduksi lokal di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Sebelum lahirnya R25 dari Yamaha, mungkin banyak orang atau kalian yang tidak tahu bahwa motor ini adalah yang tercepat di kelas 250 cc. Ya sering dipandang sebelah mata karena hanya satu silinder saja. Biasanya kan output powernya di bawah 2 silinder. Tapi pada kenyataannya jika dibandingkan secara power to weight ratio atau PWR-nya, motor ini lebih unggul jika dibandingkan Ninja 2 silinder saat itu. Kemudian motor ini juga sering dianggap sebagai pendahulu CBR 250RR. Padahal dari gen dan garis turunannya itu berbeda, ombre. CBR dan CBR RR itu tidak sama. CBR RR itu untuk saat ini hanya ada 3, 250RR, 600RR, dan 1000RRR. Sedangkan CBRR adalah selain dari 3 RR tadi, yaitu 150R, 250R, 300R, 400R, 500R, 650R, dan seterusnya. Pada spesifikasinya, Honda CBR 250R ini dibekali spek mesin 249,67 cc 1 silinder DOHC 4 valve atau 4 katup. Pada bor kali stroke pistonnya adalah 76 kali 55 mm overbore. Rasio kompresinya berada di 10,7:1. Muntahan tenaga mesinnya mencapai 28,2 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 23 Nm pada 7.500 rpm. Bobotnya mencapai 143 kg, sehingga PWR yang dicapainya adalah 7,85 kg per 1 horsepower. Kemudian untuk posisi 7 ditempati KTM RC 250 dan KTM Duke 250. Kedua motor ini kental dengan cita rasa Eropa dan keduanya berasal dari Austria yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 2015. Baik KTM RC 250 dan KTM Duke 250 dibekali spek mesin yang sama atau identik, meskipun keduanya hanya dibekali mesin silinder saja. Pada performanya bisa dikatakan mampu bersaing untuk melawan 2 silinder yang berkomplikasi mesin sama besarnya, ombre. Pada pencapaian nilai PWR pastinya KTM Duke akan lebih baik, karena jika ada 2 motor yang spek mesinnya identik, yang satu full firing dan satunya naked bike, maka biasanya yang naked bike pasti lebih baik, karena yang full firing itu bobotnya lebih berat. Tapi pada kecepatan tinggi malah sebaliknya, yang full firing justru cenderung lebih unggul. Pada spesifikasi keduanya dibekali mesin 249 cc 1 silinder DOHC 4 valve atau 4 katup. Pada rasio diameter kali langkah pistonnya berada di 72 kali 61,1 mm overbore, dan rasio kompresinya atau rasio kompresi mesinnya berada di 12,5:1. Tenaga yang dihasilkan mesinnya mencapai 31,1 horsepower di 9.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 24 Nm di 7.250 rpm. Untuk KTM RC 250 ini bobotnya mencapai 147 kg. Dengan begitu PWR yang dicapai adalah 7,26 kg per 1 HP. Sedangkan untuk KTM Duke 250 bobotnya lebih ringan, 1 kg atau 146 kg. Dengan begitu nilai PWR-nya sedikit lebih baik, mencapai 7,22 kg per 1 HP. Pada posisi ke-6 ditempati Benelli TNT 249S. Sebenarnya tidak banyak motor asal Eropa yang beredar di Indonesia, ombre. Tapi Benelli TNT 249S ini adalah salah satu motor 250 cc asal Italia yang performanya bisa disejajarkan dengan motor 2 silinder asal Jepang, tentunya yang menempati posisi papan atas. Motor ini berjenis naked bike 2 silinder yang tenaganya sangat diperhitungkan. Motor yang menjadi salah satu dari yang terbaik dan menjadi penyegal dominasi motor Jepang ini dibekali spesifikasi mesin 249 cc 2 silinder DOHC 8 valve atau 8 katup. Pada diameter kali langkah pistonnya adalah 61 kali 42,7 mm overbore, sedangkan pada rasio kompresi mesinnya berada di 12:1. Power atau tenaga yang dihasilkan mesinnya adalah 37,5 horsepower pada 11.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 25,6 Nm pada 9.750 rpm. Dengan bobot yang mencapai 123 kg, naked bike dari Benelli ini mencapai PWR score 7,09 kg per 1 horsepower.
Masuk ke 5 besar pada posisi atau peringkat 5 ditempati Yamaha WR 250R. Ini tidak berbeda dengan adiknya. Ya siapa coba? Kalian bisa tebak? Yaitu si WR 155R sebagai penguasa motor trail di kelas 150 cc. Motor trail Yamaha di kelas 150 cc WR 250R adalah motor trail sekaligus motor satu silinder terbaik, kencang dan tercepat di kelas 250 cc. Motor ini bahkan mampu mengungguli atau mengalahkan motor bermesin 2 silinder. Hal ini tentunya dikarenakan nilai perbandingan tenaga dan bobotnya yang cukup baik. Yamaha WR 250R dibekali spesifikasi mesin 250 cc 1 silinder DOHC 4 valve atau 4 katup. Pada perbandingan diameter galang pistonnya adalah 77 x 53,6 mm overbore. Pada rasio kompresi mesinnya adalah 11,8 banding 1. Mesin dari WR 250R ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 30,3 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncak pada 23,6 Nm di 8.000 rpm. Dengan bobot yang hanya mencapai 134 kg saja, maka PWR score yang dicapainya adalah 7,00 kg per 1 horsepower. Selanjutnya di peringkat 4 ada Yamaha YZF R25 atau Yamaha R25 dan MT25. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya bahwa Yamaha R25 ini dulunya adalah berubah peta persaingan di kelas 250 cc khususnya 2 silinder. Pada awal dilahirkan atau awal kemunculannya sekitar tahun 2014 dan 2015, motor ini sukses merebut kekuasaan sebagai motor 2 silinder 4 tak terkencang dari Ninja 250 Fi. Tapi sayangnya Yamaha sepertinya kurang berminat untuk bersaing atau berperang di kelas 250 cc Sportbike 2 silinder saat ini. Ya, dimana pesaing-pesaingnya terus melakukan pengembangan performa mesin. Ini mah si R25 ini hanya melakukan perubahan tampilan saja di tahun 2019. Bukannya membenahi mesin, malah estetikanya yang diutamakan. Dan celakanya nih, desain baru dan penambahan fitur yang seharusnya bisa mendongkrak penjualan mereka di R25 ini malah pada kenyataannya cenderung ditolak pasar. Bahkan pasar itu atau mungkin sebagian besar dari kalian menganggap masih lebih bagus versi yang lama meskipun tanpa dibekali shock depan USD seperti yang versi R25 baru. Kalau menurut admin pribadi ya juga sih. Berbeda dengan saudaranya, di sisi lain MT25 bisa dibilang sebagai motor motorbike 250cc 2 silinder terkencang saat ini. Ya, jika kalian mencari alternatif motor 250cc terbaik, tercepat dan terkencang tapi tidak full firing, ya MT25 ini pilihan yang paling tepat dan juga paling logis karena tidak ada lagi motor naked 250cc 2 silinder yang lebih baik dari ini di atasnya. Dari sisi desain, tampilan, fitur, dan performa memang MT25 ini yang terbaik. Untuk keduanya baik itu Yamaha R25 dan MT25 dibekali spek mesin sebesar 249cc 2 silinder DOHC 8 valve. Sedangkan bor kali stroke pistonnya ada di 60 x 44,1 mm overbore dengan rasio kompresi mesin 11,6 banding 1. Tenaga atau power yang dihasilkannya adalah 35,5 horsepower di 12.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 23,6 Nm pada 10.000 rpm. Untuk Yamaha R25 bobotnya mencapai 166 kg dan PWR yang dicapainya adalah 6,95 kg per 1 horsepower. Sedangkan Yamaha MT25 1 kg lebih ringan yaitu 165 kg. Dengan begitu nilai PWR yang dicapainya menjadi lebih baik atau sedikit lebih baik mencapai 6,92 kg per 1 horsepower. Pada posisi 3 ada Kawasaki New Ninja 250 Fi. Pada tahun 2017 Kawasaki meluncurkan New Ninja 250 Fi. Ninja 2 silinder ini merupakan penerus generasi sebelumnya. Waktu itu performa Ninja 250 Fi atau Nin V-Out ini kalah telak oleh Honda CBR 250RR bahkan oleh Yamaha R25. Pada generasi ini muntahan power mesin motornya mampu mengimbangi CBR 250RR generasi awal atau K64A. Meskipun pada kenyataannya masih kalah jika diuji langsung di jalanan. Tapi sebenarnya ada yang menang juga, jadi bisa dikatakan atau admin katakan imbang. Spek dari Ninja atau New Ninja 250 Fi ini adalah bermesin 249cc 2 silinder DOHC 8 valve 8 katup. Pada diameter kali langkah pistonnya 62 x 41,2 mm overbore dan rasio kompresinya berada di 11,6 banding 1.
Mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 38,2 horsepower di 12.500 rpm dan torsi puncaknya berada di 23,5 Nm pada 10.000 rpm. Dengan bobot yang mencapai 163 kg saja, maka PWR yang dicapai adalah 6,37 kg per 1 HP. Pada posisi kedua atau runner up-nya ditempati Honda CBR 250 RR. Anggota keluarga CBR RR terkecil ini lahir di tahun 2016 dengan kode project K64A. Pada akhir kelahirannya, motor 250 cc silinder Honda ini menjadi yang terkencang saat itu. Kemudian pada tahun 2020 menjelang 2021, Honda melakukan upgrade dengan kode project K64J yang berimbas pada kenaikan tenaganya. Lalu terakhir di tahun 2022, Honda kembali melakukan upgrade dengan kode CBR 250 RR K64N dan tenaganya ditingkatkan lagi. Baik itu CBR K64A, K64C, dan K64N masih menjadi yang terbaik. Motor 250 cc 2 silinder dan menempati posisi runner up dari keseluruhan motor 250 cc. Meskipun power dari ketiga generasi ini berbeda. Spek atau spesifikasi mesin dari motor yang dijuluki BBR ini adalah 249,7 cc 2 silinder DOHC 8 valve atau 8 katup. Pada perbandingan diameter gaya langkah pistonnya berada di 62 kali 41,4 mm overbore. Pada rasio kompresi mesinnya mencapai 12,5 banding 1. Sedangkan power atau tenaga mesin yang dihasilkannya adalah 41,4 horsepower di 13.000 rpm dan torsi puncaknya berada di 25 Nm pada 11.000 rpm. Bobot BBR ini mencapai 168 kg. Dengan begitu PWR score atau PWR yang dicapainya adalah 6,01 kg per 1 horsepower. Pada posisi puncak atau yang menjadi jawaranya peringkat 1 pastinya ditempati Kawasaki ZX25R. Kawasaki ZX25R ini tidak terbantahkan sebagai motor 250 cc tercepat sekaligus yang termahal. Motor kasta tertinggi ini dibekali mesin 4 silinder inline atau segaris. Lahir pada tahun 2019 dan diperkenalkan Kawasaki Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2022 akhir diluncurkan versi kasta tertingginya yaitu ZX25RR, kasta tertinggi dari yang tertinggi. Kemudian motor yang menjadi mimpi sebagian besar baik ke tanah air ini dibekali spek mesin 249,8 cc 4 silinder DOHC 16 valve atau 16 katup. Pada bor kali stroke pistonnya adalah 50 kali 31,8 mm overbore dan rasio kompresi mesinnya berada di 12,5 banding 1. Mesinnya mampu memutahkan tenaga sebesar 50,3 horsepower di 15.500 rpm dan torsi puncaknya berada di 22,9 Nm di 14.500 rpm. Bobotnya sangat berat mencapai 122 kg. Dengan begitu PWR yang dicapainya adalah 5,25 kg per 1 horsepower. Ya begitu saja Om Re tentang motor 250 cc terbaik ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan data. Jika ada yang disampaikan silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten video ini silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan dan selalu jaga keselamatan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.